eh, apa namanya grafik diagram seperti ini bahasan kita pada hari ini. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke unguentum dulu. Jadi apa sih unguentum itu? Unguentum kita bisa sebut juga sebagai ointment atau salep gitu ya. Jadi pembuatannya salep itu tuh unguentum. Di mana konsistensinya itu pasti itu lebih ke seperti mentega gitu ya, dengan kandungan lemak atau minyaknya itu lebih banyak daripada air. Jadi dia lebih oily kayak gitu. Dan biasanya kandungannya itu ada R cardinalis sama vehiculumnya yang kita sebut sebagai basis salep tadi. Jadi bahan aktifnya sama langsung vehiculum. Kemudian kita homogen dan itu udah jadi ungentum atau salep. Jadi kenapa sih harus dihomogenkan dalam pembuatannya? Why? Karena dengan kita membuat dia menjadi homogen gitu ya, kita larutkan merata, harapannya saat diaplikasikan memiliki derajat konsentrasi sama di semua tempat. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian eh, ya bayangin aja kayak cair ya, kalau bentukan cair, terus kalian bikin apa kayak misalkan nutrisari, kalian ngocoknya nggak larut, nggak rata, pasti yang bawahnya itu cenderung lebih manis karena pengendapan si gulanya tuh masih di bawah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah homogen, kalian mau minum dari atas pun dari permukaan itu udah manis kayak gitu. Nah, harapannya dengan pembuatan salep semuanya ya nanti baik mengentum maupun krim maupun pasta itu harus homogen karena biar penggunaannya itu walaupun dimanapun kita ngambil salepnya baik di atas maupun nanti udah lebih ke profunda lebih ke dalam itu bisa lebih rata gitu kok konsentrasinya. Nah, biasanya kalau misalkan pengujian eh, homogenitas ya dari bentuk-bentuk kesediaan setengah padat kayak gini itu pakai pewarna biasanya. Jadi dengan pengadukan pewarna biasanya lebih kelihatan warnanya akan lebih rata, gitu, lebih homogen. Dan dalam pencampurannya biasanya tekniknya itu nggak bisa langsung semua bahan aktifnya kalian campurin ke uh, vaselin gitu atau ke vehiculumnya. Pasti bertahap. Jadi sedikit-sedikit diaduk, nanti sedikit lagi tambahin diaduk dan seterusnya sampai habis kayak gitu. Terus macam momentumnya itu ada tiga. Ya, secara teori ada unguentum epidermis yang hanya di bagian luar aja, kulit terluar. Kemudian ada endodermis ini yang sampai bagian dalam dia bisa penetrasi ke target jaringan. Kemudian yang ketiga ada unguentum ophthalmica atau ke mata atau ke mukosa. Biasanya ini adalah preparat steril dan khusus tidak bisa kita buat gitu ya secara resep karena dia steril kayak gitu. Jadi pasti pabrikan kayak gitu. Dan kalau meresepkan yang unguentum ophthalmic itu biasanya bentukan paten. Ya, koneksi dulu. Nah, sedangkan kalau untuk kita bahas-bahas unguentum, ini bahan dasar obat topikal yang berfungsi sebagai pembawa bahan aktif dan mampu meningkatkan penetrasi obat pada kulit ya. Ya, basically ini vehiculum ya, atau pembawanya. Dia untuk membawa si obat topikal ini atau obat bentuk kesediaan setengah padat ini. Di mana sifat idealnya itu harus tidak iritan, non-sensitizing, yang tidak menimbulkan ya sensitivitas tadi. Kemudian ada inert, mudah untuk bergabung ya dengan bahan utamanya inert, terus mudah diabsorpsi dengan cair, dengan air atau bahan cair lain. Gitu. Jadi ya, balik lagi ke inert, dia mudah untuk bergabung dengan bahan aktifnya gitu ya. Ini sama ya pengertiannya. Kemudian secara diklasifikasikan, vehiculum unguentum itu ada yang oleaginous ointment basis, jadi basisnya lebih ke oily, kemudian ada absorption ointment basis, ada emulsi sama water soluble gitu. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau yang oleaginous itu basisnya hidrokarbon atau basis berlemak. Biasanya dari campuran lemak atau minyak dengan vaselin atau petrolatum. Sifatnya water absorption rendah, sama kecenderungan menjadi rancid atau baunya anyir gitu ya dalam penyimpanan yang lama. Jadi mudah untuk expire lah istilahnya. Nah, contoh vehiculumnya di sini ada merkuri oleat,
terus ada Vaseline Flavum sama Vaseline Album yang biasa dipakai juga waktu praktikum nanti kalian. Parafin, cera alba, cera flava, spermaceti, oleic acid sama oleum olivarum gitu. Nah, keuntungannya dia cenderung lebih stabil, lunak, chemically inert, dapat bercampur dengan senyawa lain. Ya, ini sesuai dengan syarat dari vacuum. Kerugiannya tidak dapat membungkus bahan aktif gitu. Jadi karena dia tipenya nanti bercampur aja gitu ya dengan bahan aktif, tidak bisa kayak apa ya istilahnya ya, ngekapsul melindungi dari bahan aktif sehingga masuk ke jaringan yang lebih dalam. Makanya untuk ointment basis yang oleaginous ini itu basisnya epidermis gitu. Jadi kalau misalkan kalian buat unggentum pakai basis ini, sasarannya itu buat yang kulit permukaan aja gitu. Nah, berbeda nanti dengan yang absorption. Nah, kalau absorption ini basisnya serah meningkatkan absorpsi air terhadap basis unggentum. Sifatnya anhidros, mampu menyerap air. Tapi senyawanya tidak mengandung air, tapi akan menyatu bila bertemu air. Contohnya adalah dehydrophilic petrolatum atau bisa pakai wolfat atau Aedes salanae. Ya, ini lemak domba, kita bisa pakai Aedes salanae. Dan sifatnya dia penetration. Jadi, kalau misalkan teman-teman buat salep, bahan aktifnya apa, misalkan ya, terus tambahin Aedes salanae, baru kalian pakai yang oil sebelumnya ya, penambahan si oleaginous ointment kayak Vaseline Flavum atau Vaseline aja itu bisa untuk salapnya lebih ke arah uh, endodermic. Jadi lebih ke penetratif dibandingkan yang cuma pakai Vaseline aja. Intinya kayak gitu. Jadi tergantung kita targetnya kemana. Nah, ada juga emulsion ointment basis. Kalau basis emulsi ini juga mirip dengan yang sebelumnya, mencoba basis hydrophilic atau washable ointment base, dan dia terbagi menjadi ada oil in water atau water in oil. Nah, ini biasanya jarang aku pakai juga sih kalau pembuatan resep karena eh, dia tergantung kita mau bikinnya apa, mau oil in water atau water in oil. Agak agak susah untuk menyesuaikan teoritisnya ini. Karena kalau oil in water harapannya jauh lebih mudah untuk dicuci, terus cocok untuk yang berbulu biasanya. Kalau yang water in oil ini cocoknya buat yang eh, apa ya, yang ada yang rada botak gitu ya, karena dia cenderung oil dan lebih ke arah protektan biasanya. Contohnya dia pakainya hydrosulfate ya, atau kayak minyak, sorry, lemak domba tapi yang sudah dimodifikasi, atau nama lainnya lanolin kayak gitu. Nah, ini yang cenderungnya water in oil ya. Kalau yang oil in water itu pakai rose water biasanya. Dan terakhir di sini ada water soluble. Ini larut dalam air, banyak digunakan pada washable ointment. Jadi salapnya untuk mudah dicuci, sifatnya dapat mengakibatkan pertumbuhan jamur, membentuk busa pada basis salep. Ya, ini jarang dipakai, dia juga cenderung lebih ke sintetis ya, karena pakai twin yang bisa dipakai sebagai ointment basis. Ini jarang juga dipakai dan biasanya kayak Adapselane, ada yang cuman kita bisa pakai basisnya dia Adapselane doang. Tapi ada yang Adapselane ini sebagai pembantu. Jadi Remedium Cardinale kalian tambahin Adapselane, terus kalian tambahin Veiculum. Itu bisa. Nah, begitupun ini, kalau ini juga yang water soluble, Remedium Cardinale kalian tambahin Twin 80, terus baru tambahin Vaseline kayak gitu. Ya, ini cuman istilahnya apa ya? Variasi ya, variasi dari jenis-jenis salep, pembuatan salep gitu. Nah, kalau ini sebagai contohnya, tadi kan kita bahas ada tiga jenis ya, ada yang unggentum epidermis, ada yang endodermis, sama yang ophthalmic. Nah, kalau yang epidermis ini dia di bagian luar aja, jadi bayangannya hanya di kulit luar aja, dia tidak bisa penetrasi ke dalam. Biasanya daya penetrasinya kecil atau sedikit. Basisnya tadi pakai oleaginous atau hidrokarbon. Contohnya tadi bisa pakai Vaseline biasa atau ada yang Valavum, ada yang album.
misal pembuatannya si asidum salisilicum ya sebagai keratolitik dengan sulfur preprecipitatum dengan vaselin valacum aja. Di sini ya AD 100 gram mFLAU. Ini biasanya penggunaannya di kulit luar sebagai keratolitik sehingga keropeng-keropengnya akan cepat untuk terkelupas. Itu. Nah, berbeda dengan hungentum endoderm. Kalau endoderm ini dia penetrasinya cukup besar terhadap kulit, basisnya bisa pakai absorption base tadi. Atau contohnya pakai adepselanai atau wulfet. Jadi kayak gini contohnya ada asid borik ya. Ini kalau misalkan kita fokuskan dengan adepselanai, asam borat ini ya, ini juga bisa sebagai anti jamur. Selain sebagai desinfektan kalau dia berada di kulit luar kayak gitu. Nah, kalau dia masuk ke dalam ini bisa juga sebagai asid borik ini. Makanya pakai depselanai, kemudian kita pakai vaselin album dengan AD 100. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan biasanya. Kapan sih kita pakai vaselin album, kapan kita pakai vaselin pelapung? Sebenarnya keduanya sama ya, punya sifat yang sama, punya apa namanya, cara kerja yang sama. Yang membedakan adalah warnanya. Satunya kuning, satunya putih. Nah, kalau misalkan remedium kardinal yang kalian pakai itu berwarna putih atau tidak menimbulkan perubahan warna, baiknya pakai yang album biasanya gitu. Tapi kalau pakai yang plafum, ya, kalau yang remedium kardinalnya itu berwarna gitu. Jadi supaya kalau salep kan bagusnya memang tetap dia itu jadi putih kayak gitu. Kalau dia berwarna, kalian pakainya yang plafum. Tapi kalau yang remedium kardinalnya putih, kalian pakaiin vaselin album. Itu aja sih biasanya kapan kita penggunaan album, kapan kita penggunaan plafum. Tapi secara overall fungsinya sama. Makanya kadang aku kalau buat resep cuma vaselin doang gitu ya, vaselin AD. Nanti bebas lah dari apoteker mau pakai yang album, mau pakai yang plafum gitu. Ya, ini contoh untuk ongentum endoderm dengan daya penetrasi yang cukup besar ya, karena ada Depselanai tadi atau Bolvet. Nah, untuk yang ophthalmic, ya ini contoh peresepannya aja, walaupun nanti pada faktanya pembuatan salep ini itu udah jadi kayak gitu ya, udah jadi patennya. Dia penetrasinya menembus kulit dan memberikan absorpsi sistemis ya, masuk ke dalam sistemik karena lewat mukosa tadi akan diserap obatnya di pembuluh darah mata gitu ya misalkan itu kan masuk ke dalam sistemik khususnya secara regional di mata. Nah, basisnya emulsi larut dalam air. Contohnya bisa pakai lanolin, kemudian tambah depselanai dan dengan tambahan sifat yang bahan yang bersifat protektan atau stabilisator. Biasanya ada parafin liquid di sini. Nah, ini contoh persepannya kalau dijabarin ya, ada teramisin 0,05 gram ya atau 0,5%. Terus ada adep selanai 1 gram, parafin liquid 1 gram, pasalin albumnya AD 10 gram. Bisa vakum, steril, signalnya ophthalmic. Atau, oh ya, karena salah tetap ophthalmic. Gitu. Beda kalau obat tetes kayak gitu ya. Nah, kalau persiapan paten ya biasanya udah jadi kayak gini. R, ung, ung, ya salep, misalkan teramisin, oh bukan ung sih, oin, teramisin, misalkan 0,5%, terus untuk numero 1. Ini ya biasanya penulisannya. Terus hmm, signa op atau ya mata, tergantung mau apa signa misalkan 3DD
2 DD, UE, OD, SOS misalkan kayak gini. Bangunan luar pada mata kanan, mata kiri. Nah, ini kalau bentukannya kayak gini, biasanya dikasihnya pokoknya patennya apapun, yang penting isinya teramisin. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu mereknya apa, kalian harus tulisin mereknya. Tuh, misalkan Oin yang paling sering itu pakainya Cendo Citrol gitu ya, Cendo Citrol 0,5%, pada 0,5% ya, atau satu. Kalian bisa cari ya, obat mata itu rata-rata paten yang terkenal si Cendo itu. Cendo ada banyak, ada Citrol, ada Notcord, ada iWash kayaknya. Apa gitu aku lupa. Banyak ya. Jadi ada yang mengandung clean doang, eh, ada yang mengandung steroid, ada yang mengandung antibiotik. Gitu. Cuma rata-rata untuk yang ophthalmic ini mata ya. Jadi khusus untuk pemberian mata biasanya. Salep mata atau salep mata karena harus salep steril karena harus untuk mata kayak gitu. Gitu. Jadi ini untuk jenis-jenis termentum. Nah itu aja sih paling. Oke. Yang mau tanyakan? Kak Ian mau izin bertanya. Ya, silakan. Bedanya Vaseline albumin sama Flavum itu warnanya aja ya, Kak? Sejauh yang aku baca, sebenarnya bahan dasarnya pembuatannya itu sama-sama dari petroleum minyak ini ya. Nanti. Nah, ini petrolatum ini. Cuman aku lupa. Pokoknya ada bahan modifikasinya itu yang beda. Makanya si Vaseline album ini lebih putih, sedangkan yang Flavum itu warna kuning kayak gitu. Ada, tapi aku lupa ada di bukunya Prof. Lasko dijelasin. Cuman secara overall fungsinya sama. Sama-sama, maksudnya nggak ada bedanya yang sebegitunya gitu loh. Kalau aku misalkan dia lebih apa, yang album itu lebih apa tuh nggak ada aku. Jadi tetap secara secara fungsional sama dan secara ekonomis juga sama. Tahu aku kayak gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau gitu, kalau lanjut dulu, silakan mengerjakan ini ya. Seekor kucing dengan berat 3,3 mengalami dermatomikosis dan infeksi pada daerah mata karena bakteri dan harus diberikan obat sekali sehari pada mata kanan dan kirinya. Berdasarkan gejala tersebut dengan sediaan salep, buatlah 2 resep terpisah. Silakan, akan aku beri waktu 5 menit. Gampang lah buat ini soalnya. Gak perlu ngitung BB soalnya kan kalau setengah padat.
Nanti yang mau ngerjain siapa? Yang mau coba ngerjain? Apakah ada yang mau? Kalau nggak, ya aku pilih. Risa, Risa ya, di sini ya. Ayo gimana? Risa, udah belum? Ya Kak, bentar. Mau tak tulis dulu. Oke, Pakai teks saja ya. yes. Udah kelihatan belum ya itu Kak? Baru satu, satunya. Nah, yang satunya belum nemu Kak. Oke, aku bahas aja ya. Yang satunya ini dermatomycosis itu apa? Jamur. Ya, jamur ya. Ada myosis jamur, satunya infeksi pada daerah mata. Berarti kita kasih antibiotik. Boleh pakai ointment, teramisin, of 0,5% untuk nomor satu yang tadi udah jelasin. Nah, kalau detailnya kayak di resep sebelumnya, berarti bikin teramisin 0,nya, terus kalau misalkan mau gampangnya tinggal bikin teramisin 0,5%, terus tambahin adepselanae, parafin liquid, sama vaselin AD berapa bebas gitu. Itu jadi ungentum buat si mata. Terus kalau yang dermatomycosis gimana? Karena ada jamur, kalian bisa pakai asid borik yang sebelumnya boleh, pakai depselanai, boleh juga pakai eh,
ketoconazole gitu. Jadi resep ketoconazole biasanya sih 2-5%. Oh, ada 10% ding. Tapi itu tinggi banget sih. Biasanya resep ketoconazole misalkan 5%, nanti kalian pakai andepselanae. Eh, Biasanya 10% cukup sih. Terus vaselin AD dulu. Terus MF Pung, Uwe. Paling gini, ya ini buat dermatomycosis ya. Dia pakai ketoconazole, arahnya buat dermisnya ya, buat masuk ke jaringan. Oke, ada misalnya naik 10% berarti dari 10 gram pakai 1 gram. Terus vaselin adanya sampai 10 gram, MFU, Victinoxus externus. Kayak gitu. Oke, ini beberapa hal yang perlu dicatat mungkin ya. Kalau aku buat 4,5 padat gitu ya, mau bikin pasta atau krim atau obat tetes atas mata, biasanya kalau antibiotik eh, buat luar ya, SUE gitu, 1-2%. Kalau antibiotik buat mata itu 0,1-0,5%. Kalau steroid itu 1-2%. Kalau apa namanya? Itu lagi tadi. eh, Obat jamur. Kalau jamur itu biasanya aku 5 sampai 10%. Kalau Adepsalanae sih bebas ya, bisa QS. Ya, lebih ke arah 10-25%. Udah paling kayak gini sih aku kalau buat sediaan sama padat. Jadi kalian gak usah mikirin, balik lagi, gak usah mikirin berapa gramnya. Kalau bikin sediaan sama padat, persen aja gitu. Jangan pakai teramisin, berapa persen. Ya kayak bikin salep yang biasanya gitu loh, bikin pakai neomisin 2%, tambahin vaselin 100. Kalau misalkan dia mau tembus sampai ke dalam, kalian tambahin adipsalanae 10%, terus baru pakai vaselin 10 atau 100 gram. Bebas. Oke, sampai sini mau tanyakan? Pak, yang itu Ya, tadi, itu buat yang remedium cardinalnya ya, persenannya. ya betul. Yang antibiotik buat ini steroid juga jabar juga. Kalau ada adipsalanae kan tambahan aja. Kalau mau Hmm. pakai adipsalanae. Itu kalau yang ada Sanae Vaseline tadi, itu emang udah tetap segitu kah, Kak? Kalau vaselin kan bebas. Kalian mau Oh, pakai berapa gram. heeh, Kalau adipsalanae biasanya pakainya segini. 10 sampai 10%. 25%. Cuman kalau kalian lihat di resep bentukannya kan gram. Misalkan berapa gram. Itu kan kalau dijadiin persen, range-nya nggak jauh-jauh dari sini gitu. Misalkan kayak kayak gini ya, kayak ketoconazole ini kan kalau dipecah jadinya ketoconazole-nya 0,5 gram. Ada peselanainya 1 gram. Vaselinnya 10. Paling kan kalau dipecah jadi kayak gini. Itu itu dari total yang 10 gram itu ya kan, Kak? Iya, betul. Oke. Nih, Tapi Kak. kan kalau misalkan kalian buatnya pakai persenan kan nggak usah ngitung aja. Ini kalau dibuat 10 gram ya, hasilnya kan segini. Kalau dibuat 100 gram, kalian tetap tulis 5% kan hasilnya jadi 5 gram kata konazolnya. Ada pesannya jadi 10 gram. Itu maksudnya.
Ada lagi? Kak, tadi steroidnya itu untuk apa? Steroid itu kalau di obat luar sering disisipkan ya sebagai analgesik, sebagai ya anti radang gitu. Biasanya luka-luka inflamasi, kalau misalkan kita luka itu kan biasanya pinggirannya merah, ada yang ya kayak ya biasa lah ya. Tahu sendiri kan kalau ciri-ciri radang merah, panas, terus sakit. Nah, ya steroid buat itu, buat menangani symptoms itu selain kita pakai bakteri. Contohnya bisa pakai apa? Hidrokortison asetat gitu. Yang steroid sering dipakai ya kalau misalkan buat salep ya hidrokortison asetat 2% gitu. Begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kalau lanjut, ini kita masih bahas salep ya. Sekarang kita next ke pasta. Jadi pasta itu apa sih? Pasta merupakan campuran bahan minyak atau lemak dibanding dengan bahan padat. Dengan presentasinya biasanya lebih banyak padat, sekitar 60 sampai 55 sampai 60% gitu ya. Sisanya bahan si minyak atau lemaknya. Dan komposisinya biasanya dari remedium cardinale, bahan padat dengan vehiculum. Kenapa kok ada bahan padat? Karena ketika kalian cuma pakai remedium cardinale, tadi kan jumlahnya nggak banyak ya, cuma 1-2% pada antibiotik. Terus tambahin vehiculum, berarti kan vehiculumnya 98%. Otomatis minyaknya 98%. Maka diperlukan bahan padat supaya hasilnya itu lebih dominan bahan padat. Kayak gitu. Nah, bahan padat itu lebih banyak, so nanti konsistensinya akan lebih padat pasta itu. Dan cocok untuk luka bersekret. Kenapa? Karena bahan padat umumnya akan menyerap bahan yang bersifat lebih basah atau kayak air atau sekret itu akan mudah diserap oleh bahan padat ini. Dan bahan padat yang sering digunakan ada amilum atau talkum ditambah dengan zinc oxide atau kalsium karbonat. Ya, ini yang sering kita pakai. Amilum, talkum, minyak tepung, ada zinc oxide sama kalsium karbonat. Nah, adapun vehiculum dalam pasta itu sama aja sebenarnya dengan vehiculum bisa pakai basis dari momentum sebelumnya. Ada oleaginous base kan, atau non-aqueous solvent, dia tetap padat lunak, bukan pengerasan. Jadi kalau pakai oleaginous tetap bisa pakai vaseline, baik pelaku maupun album. Kemudian bisa pakai glycerin atau glycol untuk apa? Mencegah dari pengeringan. Karena uh, minasa pasta itu kandungan airnya itu karena dominan padat gitu ya. Jadi dapat pisah dari masa pasta kandungan airnya. Kita sebut sebagai syneresis. Sehingga penggunaan gliserol ini juga dapat membantu mencegah pengeringan. Jadi contohnya kalau misalkan pasta itu ciri-ciri eh, bentuk sediaan obatnya sudah tidak bisa dipakai atau tidak layak dipakai, biasanya ada pengeringan di dalam tube-nya kayak gitu. Nah, biasanya dia butuh absorbing material ya. Absorbing material seperti vitamin kaolin atau starch atau magnesium oxide untuk mencegah dari sinteresis. Kalau apalagi penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau butuh pengental dalam pasta, misalkan terlalu padat gitu ya, itu bisa pakai gum, baik natural atau sintetik. Kalau yang alami bisa tambahin agar, selulose, seragakan, gelatin. Kalau yang sintetiknya bisa pakai ini ya. Cuman ini jarang dipakai karena biasanya kalau persepan gitu ya, itu kan penggunaannya
nggak bakal lama. Jadi harapannya paling sebulan 2 bulan tuh udah habis kayak gitu. Jadi ya nggak perlu kayak ini absorbing material, terus juga yang penting adalah bahan padatnya itu harus lebih banyak daripada kurikulumnya atau pembawanya, ya gitu. Nah, ini contoh persepannya ya yang biasa kita pakai. Yang nomor 2 biasanya kita pakai kayak gini ya. Ini bentukannya pakai gram semua ya, nggak ada persenannya. Jadi di sini aset salisilatnya 0,5 gram, tambah zinc oxide-nya 6,25, amilumnya 6,25 ya. Ini kalau digabungin itu kan 12 setengah ya. Setengahnya dari vaselin pelafum. Vaselin pelafum kan 25, ini setengahnya berarti eh, keduanya ini 50%. Terus ditambahin asid salisilatnya 0,5, jadi mungkin 51%. Otomatis secara teori bahan padatnya ini lebih banyak daripada bahan cairnya. So ini udah masuk ke dalam bentuk sediaan pasta. Terus nomor 1 ada zinc oxide, ada asid olein crude sama oleum sesam. Ini secara eh, apa namanya lemak ya. Ini pengganti dari vaselin pelafum juga, jadi bisa berbentuk kayak gini. Ini zinc cuman ini jarang dipakai. Terus ini yang bentuk lainnya dari nomor 2, bisa kita tambahin kalsium karbonat selain pakai amilum tadi ya. Kalsium karbonat, terus asid borik. Ini bahan padat lainnya sebagai remedium adjuvan tambahannya, baru vaselin. Ini vaselinnya 25, terus sisanya lebih banyak padatnya ya, dari sulfur sampai ke asid borik nantinya. Ini signalnya dibuat 2 Velkerage pasta. Ini sebenarnya secara formulasi ini udah paten ya. Cuman kemarin kan kita sempat bahas ya, ada yang generik, paten sama eh, formulasi. Kalau ini udah sama kayak asid salisilat dan sulfur gitu loh. Unguentum 24 itu udah pasti formulanya itu. Dan ini juga sama, dibikin sulfurate pasta. Nah, di sini yang jadi titik berat adalah dalam pembuatan pasta sebenarnya bikin kayak nomor 2 ini cukup gitu. Dengan yang kita buat seperti biasa yang udah pernah aku ajarin kayak gitu ya, itu cukup dengan kalian menambahkan remedium cardinale pakai yang rumus sebelumnya 2% pada antibiotik atau pakai jamur misalkan 5%. Cuman kan dia ini cenderung nggak cocok gitu ya buat jamuran pasta biasanya. Jadi biasa pakai antibiotik, terus atau pakai steroid, ditambahin steroid, terus pakai bahan padatnya bisa zinc oxide sama amilum tricity ini 25-25%, baru ke vaselin pelafumnya. Ini kan 25%, terus vaselin pelafumnya bebas, ada apa, atau vaselin album juga bebas, adanya berapa. MF pasta, penggunaannya luar SOE. Oke, pasta yang tanyain, cocok pada luka bersekret ya. Balik lagi ke bagian situ. Jadi kalau nanya kapan kita buat pasta, ya ketika lukanya bersekret atau bernanah atau cair, lukanya butuh biar cepat kering, kita pakai pasta. Oke, kalau nggak ada, buatlah resep yang rasional. Seekor anjing dengan berat 15 kilogram terlihat mengalami luka terbuka, disertai sekret dan pus pada bagian punggungnya. Buat resep yang sesuai. Ada yang mau ngerjain nggak? Langsung aja nih, gampang ini.
Ayo ada yang mau? Coba. Rahma, Rahma, gimana Rahma? Halo, Fayas, Fayas. Nggak ada, nggak ada. Sedang mau nyoba? Kak ini yang mirip sama kemarin ya di soal. Kenapa? Mirip sama yang di soal yang pertama itu Kak. Boleh nggak? Ya, ya boleh coba aja. Emang tipe soal sediaan topikal tuh nggak jauh-jauh beda kok. Pasti kayak gini soalnya, modelannya. Mau coba di langsung aja di teks resepnya. Kan gak perlu ngitung soal atau bikin resep sediaan sama padat tuh. Oh iya, bentar. Ini kurikulumnya bebas. Maksudnya eh aku samain yang kayak kemarin gak apa Kak? Nggak apa-apa banget. Oke. Justru menurutku, apa ya, kalian punya satu tipe penyelesaian yang itu bakal kepake terus gitu loh. Jadi nggak bingung kalau misalkan disuruh bikin pasta harus ganti-ganti. Pasti pakainya itu terus. Itu nggak apa-apa kok. Oke. Gitu Kak. Neomisin 2%. Amilumnya lengkapin. Amilum apa? Soal amilum tuh Amilum. mati.
Oke, yang ini benar ya, kecuali vaselinnya. Kan bahan padat, kenapa milih? Ini gram, belum. Kayak gini ya untuk pembuatan pasta. Jadi semuanya pokoknya kalau ada soal bersepret atau ya yang beginilah tipe soal pasti arahnya ke arah pasta. Dan kalau yang buat kayak gini aja udah bener, resin oxide 25, belum tricity 25, terus tambah vaselin udah. Sama remedium carinalanya antibiotik buat mencegah port diantrinya lagi sama di sekitar luka itu pada mati ke bakterinya. Oke, good. Nggak ada tanyain? Aku next. Selanjutnya krim itu, Mau tanya, halo. Kak. Ya, silakan. Tadi zinc oxide sama amilumnya itu emang 25% di segitu biasanya di pasta atau gimana, Kak? Emang segitu untuk pembuatannya. Karena kita balik ke teori bahwa obat padat itu harus banyak, obat pasta itu harus lebih banyak sediaan atau bentuk padatnya. Sehingga kalau amilum sama zinc oxide itu 25-25, otomatis udah 50, udah setengahnya kan. Udah setengahnya dari vaselinnya. Vaselinnya kan minyak nih. Nah, ditambahin remedium carinalnya 2%. Otomatis bahan padatnya 52 banding sama vaselin nanti 48%. Kan dominan yang padat. Dan itu udah bisa jadi masuk ke arah pasta. Jadi memang biasanya rumusnya kayak gitu. Oh ya baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang masih dibingungkan? Kalau ke krim. Nah, krim ini adalah campuran lemak atau minyak ya dengan air dan bahan ketiga atau kita sebut sebagai corpuscle cream. Rumusnya biasanya adalah remedium carinale ditambah dengan corpuscle cream. Nah, krim ini biasanya terbagi menjadi dua sediaan multifase yang kita sebut sebagai ada fase lipofilik ya, lebih ke arah oily, lebih ke arah minyak atau water in oil WO, sama hidrofilik yang lebih ke arah hidro atau air atau oil in water. Jadi gampangannya water in oil adalah penggunaannya itu hasil krimnya itu akan lebih ke arah oily, ke arah lebih penyek minyak. Kalau yang hidrofilik itu ke arah lebih encer, lebih ke arah fase air kayak gitu. Nah, ini nanti kita ngomong ke corpuscle krimnya ya, si multifase ini. Yang membuat dia menjadi begini, lipofilik atau hidrofilik adalah si corpuscle krimnya. Nah, corpuscle krim ini akan mengikat lemak atau minyak dengan air melalui pemanasan. Jadi pembuatan corpuscle krim biasanya dibuat dengan cara pemanasan dulu. Nanti diaduk sampai homogen, sampai jadi corpuscle krim, baru kita tambahkan bahan remedium carinalenya. Nah, corpuscle cream atau emulsifying agent itu bersifat sampai ke padat gitu. Karena awalnya masih banyak air minyak, tapi kalau lama pakai agak bentukan padat. Nah, fungsinya gimana kalau yang water in oil cream ya atau yang lipofilik itu untuk lubrikasi kulit yang kering, lapisan minyak dan protektan. Kenapa? Karena oil ini cenderung akan lebih lama menempel di kulit. Sehingga dia cocok buat sebagai protektan dan kulit kering karena dia tipenya kan akan nempel dan situ dia akan melembabkan kulit di sekitar dengan waktu yang lama sehingga pas untuk kulit yang kering. Contohnya di sini penggunaan corpus creamnya ada cold cream, night cream, emollient cream, sama all-purpose cream. Nah, all-purpose cream ini eh, yang sering kita pakai nanti untuk pembuatan krim kayak gitu ya. Pembuatan resep krim maksudnya. Sedangkan kalau oil in water
ya yang hydrophilic cream itu cocok untuk kosmetik. Biasanya penggunaan kita adalah vanishing cream dan juga cleansing cream. Ya, penggunaannya vanishing cream untuk yang oil water kayak cenderung dia bisa sebagai antiseptik dan membersihkan dengan sifatnya dia yang sebagai air tadi. Terus krim cocok untuk luka dengan kondisi inflamasi akut. Jadi kalau ada keradangan gitu ya, lecet atau apa, itu cocok kita buatkan dengan krim. Di mana tempat objek yang cocok itu ketika kondisinya berambut ataupun dengan bulu, kita pakaiin yang oil in water atau hidrofilik. Kalau tidak berambut, cocok dengan yang water in oil. Nah, jika kondisi berambut tapi kulit kering, itu tetap pakainya water in oil. Balik ke kondisi kulitnya. Ya walaupun kalau aku lebih suka ya apa aja sih lebih ke water in oil gitu ya apapun. Kalau alasannya cuma perkara rambut, sedangkan daerah yang luka itu pasti dicukur, jadi nggak ada masalah dengan eh, rambut tadi gitu. Jadi water in oil itu lebih lebih oke karena dia lebih menempel juga lama gitu dibandingkan dengan oil in water. Nah, krim ini tidak cocok untuk ya luka. Kenapa? Karena balik lagi dominan ke arah lebih banyak minyak atau lebih banyak air. Hal ini akan menyebabkan proses penyembuhannya akan lebih lama dan malah akan menimbulkan eh, hasil luka yang jelek kayak gitu. Karena sekretnya akan tetap berada di tempatnya sehingga memperlama penyembuhan. Terus juga dapat dari bahan pengawet untuk krim ini seperti metil paraben, propil paraben sama nipagin. Ini umum dipakai tapi ya biasanya kalau kau udah pakai all purpose cream ini udah masuk kok. Si metil paraben, propil paraben sama nipagin. Nah, untuk penggunaan krim di sini bisa untuk hewan air bisa pakai oil in water atau WO sama. Nah, hewan air laut dengan pH alkalis stabilitas krimnya berkurang. Dan pada hewan air tawar dianjurkan atau WA. Walaupun ya faktanya kita gimana cara pakai krim ke hewan air ya agak susah memang. Kalau ke ikan maksudnya. Tapi kalau ke mamalia air itu masih bisa. Dan ini untuk disarankannya. Terus ada hewan kulit bergerak, sapi, kerbau, kuda bisa pakai WO. Kalau hewan kulit berminyak kayak angsa atau unggas lain ya, yang bisa menghasilkan minyak, kita bisa pakai WO. Hewan kulit kering, ya kita bisa pakai WO juga. Kalau yang berkeringat, kita pakainya OW. Karena kalau keringat kan air, kalau kalian pakai WO, itu nggak nempel karena minyak sama air kan biasa tidak menyatu. Jadi dia tidak menempel ke kulit karena tertutup oleh keringatnya. Gitu. Cuman mostly pakainya WO ya tetap ya. Nah, secara teori. Nah, ini contoh resepnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kandungan daripada all-purpose cream, ada parafin liquid, CeraAlba, borax, aquades. Dan ini jadinya kita sebut sebagai all-purpose cream yang tadi cenderung WO. Kalau yang OW itu yang finishing cream tadi ini isinya ada asam garik, glycerin, biborat, triethanolamin, aquades, dan lipagin ya kan, dan lipagin ya. Ini yang finishing cream. Nah, kalau misalkan secara penulisan resep, ini kalian tulis semua, terus atasnya ditambahin remedium cardinalnya, itu udah jadi krim. Ya, cuman kan susah ya buat ngapalin ini. Kalian pasti lebih hafal yang all-purpose cream sama finishing cream aja. Jadi, karena mostly penggunaannya adalah WO atau water in oil, aku lebih suka ngapal pakai all-purpose cream gitu. Jadi setiap pembuatan sediaan krim pasti aku pakainya all-purpose cream gitu. Jadi gimana? eh Misalkan misalkan antibiotik lah ya, kayak biasa pakainya neomycin, misalkan neomycin 2%. Kalian langsung pakai all-purpose cream aja, all-purpose cream AD mau berapa? 50 gram misalkan. Udah MF-nya krim sesuai. Gitu daripada harus menulis ini semua gitu ya para liquid secara alba dan juga dosisnya tidak hafal, dengan kalian menulis all-purpose script kayak gini aja ini sudah termasuk ke dalam
rumus remedium cardinale plus corpuscle cream kayak gitu. Dan ini udah termasuk ke dalam contoh krim. Ya, ini kan R cardinale. Ini corpuscle. Udah, ini kan ditambah jadi krim kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat krim? Nah, ini ya contoh resep, buatlah resep mengalami lecet di bagian luka lututnya akibat terjatuh. Buatlah resep yang mengandung antiseptik. Ya, antiseptik bebas. Kalian bisa pakai apa? Misalkan pakai eh, sulfur prepacetatum boleh, pakai asid borik juga boleh. Yang gampang pakai asid borik gitu ya, misalkan pakai asid borik. Atau di resep di dosis obatnya Proplas juga ada tuh yang khusus, aku lupa apa ya, yang buat antiseptik itu juga ada. Ini kan pakai asid borik, berarti tinggal asid borik 2-5% ya, bebas ya. Terus pakai tadi all purpose cream. Misalkan AD25 gitu. MF cream SUE. Dah, yang kurang lebih kayak gini ya. Pokoknya kalian kuncinya cuma harus tahu remedium cardinalnya apa yang digunakan. Kalau udah, gampang. Nah, ini udah pasti rumusnya kayak gini, MF-nya krim sama SUE kayak gitu. Cuma perlu tahu ininya mau pakai apa. Sampai sini ya kan? Kak, maaf mau tanya, yang vanishing cream itu apa ya tadi, Kak? Oil in water, type motivasinya. Kalau yang all purpose kan water in oil, sifatnya oily atau lipofilik, cocok untuk kulit kering, terus protektan. Nah, kalau yang oil in water kayak vanishing cream tadi, cocok buat uh, luka yang berkeringat ya, atau yang cenderung sedikit basah, sama dia cocok untuk kosmetik biasanya. Ya kalau di orang sih, itu. Ada lagi? Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya ini teoritis saja ya, terkait sisa bentuk sediaan obat di bentuk sediaan setengah padat. Kalau yang tadi kan kita bisa membuat resepnya ya. Kalau ini tidak kita resepkan, biasanya penggunaan kayak linamentum. Linamentum ini dari kata linere, menggosok, di mana linamentum terdapat berupa larutan zat berkhasiat dalam minyak atau lemak, terdapat berupa emulsi atau pembawa alkohol. Terus rumusnya biasanya cardinale plus spekulum bisa minyak, emulgator atau alkohol. Bahan pokok yang digunakan bisa metil salisilat, mentol, kloroform atau kampora. Nah, keuntungannya apa? Cocok untuk hewan bulu pendek, atau tidak berbulu, bentuknya cair sehingga mudah dibersihkan. Efek farmakologisnya langsung dapat dirasakan. Terus penggunaannya digosok dan untuk tindakan pemijatan pada kulit. Jadi lebih kayak relaksasi juga, karena ada sifat cara penggunaan yaitu pemijatan tadi.
Nah, kerugiannya kandungan minyak atau lemak dan air gitu. Jadi minyaknya ini lebih banyak daripada air sehingga cenderung lebih mudah rancid juga. Sifat aplikasinya juga yang digosok. Kalau digosok, ini cenderung dapat menyebabkan iritasi ya ketika gosokannya terlalu cepat atau terlalu keras. Nah, ini basisnya ada jenis alkohol, basisnya alkohol, terus dia pakai kampora, sabun lunak, sabun keras. Ada yang basis kampora, terus ada liniment, basis cottonseed oil, oleum-oleuman, sama minyak-minyakan. Kalau secara ekstrak akar ya belladonna ini bisa, kalau basis air pakai air bisa juga. Acetic turpentine. Jadi baca lagi aja. Nah, untuk macam-macam linimentum ini ada 3. Ada linimentum amonia, dibuat dari oleum sesami, dengan bahan lainnya. Gitu. Terus ada juga linimentum kalkis. Kalau ini terdiri dari minyak zaitun, oleum olivarum, dan air kapur, aqua kalkis. Kalau yang linimentum kalkis ini, kalkis derivatnya, jadi ada bawahannya. Ada yang kalkis skum oleh sesami, jadi seperti nomor 1 ini, ditambahin minyak zaitun ini ditambahin dari si oleh sesaminya. Jadi oleum olivarum, minyak zaitun, ditambahin minyak wijen atau sesami. Terus ada vasolinimentum non CMN, ada linimentum chlorophony sama caju putih. Kalau ini pakai chloroform, kalau caju putih ini pakai minyak kayu putih ya, Infusum hyoscyamu oleosa. Ya, ini cuma derivatnya aja ya. Jadi kira-kira ini untuk macam-macam linimentumnya. Nah, contoh resepnya ini ada linimentum ada salisilat. Tadi ya, bahan pokok utamanya, terus pakai oleum caju putih, kayu putih, sama Infusum hyoscyamu oleosum. Ya, ini ganda pura, minyak kayu putih ini. Ini linimentum derivat tadi ya, yang bawah. Yang nomor 3, terus nomor 2 ini juga sama. Pakai metil salisilat, dipakai campur juga, sama oleum eucalyptus. Nah, ini penggunaan ini biasanya ya linimentum, ini obat-obat jadi kayak minyak kayu putih. Jadi kalau peresepannya kayak begini, biasanya udah bentukan langsung paten aja kayak gitu. Jadi kayak misalkan meresepkan eh, caplang kayu putih, satu flakon gitu, atau satu botol gitu ya, berapa mili. Jadi nggak menulis kayak gini gitu, nggak menulis dari awal lagi. Ini hafalan banget jatuhnya menurutku. Tuh. Oke, aku lanjut ke emplastrum dulu. Nah, emplastrum ini apa sih? Dia sediaan setengah padat hingga padat. Kemudian keuntungannya, obatnya terlokalisir. Jadi emplastrum ini bayangannya teman-teman langsung kayak Hansaplast gitu ya. Hansaplast kan kadang ada yang bentukan memang ya udah gitu kayak Leukoplast yang panjang yang digulung gitu ya. Terus ada yang bentukan kayak Hansaplast yang tangannya itu ada putih-putihnya. Nah, putih-putihnya itu kalau dalam emplastrum itu bisa berisi obat kayak gitu. Jadi bentukannya Hansaplast kayak gitu, cuman tangan-tangannya nanti isinya obat. Terus sebagai emplastrum, makanya keuntungannya obatnya terlokalisir. Kuat yang diinginkan dengan jaminan sterilitas. Jaminan obat dapat mencapai daerah target karena menempel tadi ya. Terus tidak perlu dilakukan pemberian obat terus-menerus. Karena dia terus menempel, dia akan bisa obatnya tersebut keluar secara perlahan dan masuk ke terlokalisir tadi. Itu. Nah, biasanya digunakan di kulit sifatnya sangat adhesif karena tadi pakai penempelan. Dapat dioleskan di kain persegi panjang elastis dan sangat tipis. Basisnya emplastrum ini dari lemak dengan fungsi dapat melindungi dan mendorong bahan aktif karena dia tadi menempel. Terus melengkapi bagian yang kosong agar berisi obat sehingga kandungannya bisa tambahin penetrasi tadi. Jadi kalau kalian bayangin emplastrum tadi ya kayak Hansaplast, tengahnya itu diisi obat, yang ada tuh kandungan aktifnya sama ada si adep selanae misalkan sebagai penetrasi. Jadi
ditempelkan ke luka kita, dan di situ dia akan stay kan beberapa lama sampai obat tersebut dapat masuk, terus protektif, jadi lebih aman juga gitu. Kalau kalian kena air atau apa kan akan lebih safe juga, tidak menghapus obatnya. Kerugiannya, bahan aktif diberikan terbatas jumlah dan jenis karena tergantung besar juga dan konsentrasi dari obat. Terus bahan aktif yang menempel di kain tidak bisa di top up. Ya, berbeda kalau cuma di kulit kita oles, kita mau tambah, kita oles lagi. Kalau yang kayak blaster, kita harus copot, pasang lagi yang baru. Terus sifat adesifnya tidak tahan lama, ya tergantung dari pembuatan perekatnya. Terus bila plester terbuka, misalnya dia kan terbungkus. Bila terbuka, kemungkinan sudah non steril juga pada daerah luka. Terus emplastrum tak bisa dibuat di apotek atau racikan. Ini secara teoretik. Nah, jenis dan macamnya ada adhesive plaster, ada steril adhesive plaster, belladonna plaster, dan lain sebagainya. Nanti dibaca lagi aja. Nah, kalau mau meresepkan emplastrum, itu contohnya persiapan alat medis. Contohnya kayak gini, resipe sulfuratul R ya, karena dia bentukannya paten, nomor 2, SPAA, di tempat yang luka. Sulfuratul kayak gini. Jadi kita meresepkan langsung ke barangnya, barang bahan jadinya, emplastrumnya. Misalnya kalian mau meresepkan Hansaplast kayak soal nomor 2 gitu ya, kamu sebagai dokter membutuhkan 10 plester adhesif dan digunakan untuk kamu gunakan. Berarti nanti SDC form atau SIMM. Ini gimana? Kalian bikin resep T, E, R, Hansaplast gitu ya. Numero 10, DC form. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Jadi persiapannya lebih ke arah sana, lebih ke arah ke yang obat jadinya. Oke, sampai sini aku tanyakan. Ada emplastrum tadi sama linementum. Keduanya tidak kita resepkan, biasanya juga hanya yang udah jadi biasanya kita resepkan. Jadi ini lebih ke pengetahuan umum teman-teman aja nanti untuk terkait obat-obatan yang tersedia gitu ya di pasaran gitu. Tiga, dua, satu. Oke. Ini terakhir ya aku bahas sedikit tentang sapo. Ya sapo itu tuh sabun juga sama. Kita tidak meresepkan atau pembuatan sabun. Lagi juga apotek mana yang mau kita bikinin sabun kayak gitu kan enggak gitu. Jadi secara teoritis saja sabun ini merupakan sediaan cair atau setengah padat. Penggunaan obat luar dengan cara dikosongkan sampai berbusa, dibiarkan sebentar lalu dicuci bersih. Mungkin ini lebih ke disinfektan. Kalau teman-teman lihat juga buat eh, persiapan pasien operasi kayak gitu, itu biasanya kita pakai medicated sapo juga. Beberapa ada yang pakai ini untuk pencucian luka sekitar sebelum dioperasi supaya lebih higienis dan steril. Keuntungannya daerah pengobatan lebih luas ya karena hasil dari penyabunan tadi dan hasil pengobatan bersih dan tanpa bekas, praktis dan mudah dibawa-bawa. Di preparasi ya sapo itu disiapkan melalui proses yang namanya saponifikasi asam lemak, baik yang asal minyak alami dan maupun lemak hewan kayak gitu. Dan ini adalah lemak dan minyak yang sering digunakan. Kalau bisa lihat, kalau hewan bisa pakai minyak ikan, pakai lemak pakai lemak sapi bisa. Kalau tumbuhan banyak ada kelapa, jagung, minyak biji kapas, palm oil, dan lain sebagainya. Nah, kerugiannya dia terdapat dibuat di apotik, terus juga terdapat diresepkan. Nah, itulah ya, jadi udah paten. Terus ini jenis saponya. Ada yang disebut sebagai sabun keras atau sapodoris, atau soda soap ya, sapodoris.
Biasanya ini terbuat dari reaksi minyak atau lemak dengan natrium hidroksida kuat, ya, dengan basa yang kuat. Terus tidak mengandung gliserin, berbeda dengan sabun lunak atau sapo medicinalis, ya, atau green soap yang paling sering kita dengar green soap. Ini adalah saponifikasi hasil lemak atau minyak dengan kalium hidroksid kuat. Kalau tadi NaOH, kalau ini K. Ya, tadi natrium, ini kalium. Dan ada gliserinnya, sehingga mengandung gliserin. Contohnya, kalau di sini berdasarkan model dan komposisinya, ada kita sebut sebagai Sapocalinus ya. Kalau Sapocalinus ini, dia ke yang medicinalis atau green soap, karena dia pakai KOH ini ya. Cuman tambahin minyak wijen. Sedangkan kalau yang medicatus, Sapo medicatus ini ke arah sabun keras, karena dia pakai NaOH komposisinya. Terus ini beberapa jenis modifikasi sapo lainnya. Ada yang supradipatus, ini ada gabungan dari sapo yang medicatus sama Sapocalinus, tapi ditambahin ada Psolanae. Kalau aromaticus, ini ada penambahan biasanya aroma gitu ya. Terus ada Spiritus saponatus, dia reaksi dengan KOH kuat, juga hasil saponifikasi ditambahin korigen juga dari bau, oleum lavandule atau lavender. Terus ada sapo kokos, ada sapo exoleo kakao. Jadi semuanya adalah modifikasi dari bentuk sabun ini kayak gitu. Ya saat ini banyak ya dijual modelan sapo medicatus kayak gini, kayak ada sabun anti jerawat, ada sabun lain sebagainya, itu juga termasuk ke bagian sapo gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin gabut terus iseng baca-baca komposisi atau belakang sabun, ya kalian baca-baca aja, mungkin bisa dapat pencerahan dengan membaca bungkus sabun kayak gitu. Jadi secara teoritis ini kurang lebihnya mengenai sapo. Kalau secara formulasi, biasanya kayak gini ya, ada Sapocalinus, Campora, ditambahin Spiritus Acetonatus, sama minyak rose gitu ya, rosmarini sama tambah amonia. Jadi ya ini nggak bisa paten ya, rata-rata sapo kayak gini. Tergantung produsennya juga, mau dibuat seperti apa, kandungannya seperti apa, ada tambahan korigen seperti apa, itu tergantung produsennya gitu. Oke, sudah selesai. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau belum ada, silakan dibuat 5 soal ini. Nomor 1 ada sekor anjing. Ini aku nggak pakai kiloan sekarang ya. Sekor anjing mengalami skabies dengan infeksi sekunder. Buat bentukan sedang sangat padat omentum. Nomor 2, kucing berbulu tebal, mikosis, kesediaan setengah padat krim. Terus ada anjing mengalami infeksi disertai pus, bentuk kesediaan setengah padat pasta. Seekor domba dermatomikosis lagi. Gitar aksila buat sediaan obat setengah padat. Ini ganti ya, jangan ini mentum. Ini ganti ke krim. Oh sorry, ya krim boleh. Krim dengan kandungan anti jamur, antiseptik dan anti pruritus. Sila. Oh enggak, ke pasta sorry, ke salep biasa nomor 4. Kalau nomor 5 ini ya nih, Mbak. Ya, mata ya, momentum pasti. Ya, langsung aku bagi dulu ya buat persiapan. Nomor 1 Kai, nomor 2 Joy,
Nomor tiga, nomor tiga siapa? Nomor tiga Zaki, nomor empat Medin ya, nomor empat Medin, nomor lima Fatia. Yang tadi aku sebutin fokus pada nomornya dulu aja ya masing-masing. Di pertemuan sampai 30 baru kita bahas.
Oke, udah. Ini 20-30. Tadi siapa penulis ya? Pertama, nomor 1 Kai, ya Kai? Ekor anjing Kai. Tulis di sini langsung ya, Kak? Di chat aja, di chat. Oh, di chat. Oke. Soalnya ini penuh. Oke. Nomor 2, Joy. Siapin langsung nulis di chat aja, Joy. Nomor 3, 4, 5 juga sama. Langsung siapin nulis di chat aja. Oke, dari nomor 1, air sulfur. SKBS pakai sulfur PPT tambah dengan mesin. Karena infeksi sekunder, fase inflavum, sama. Oke, oke, dari nomor 1 ini, kalau dari aku secara pemilihan obat masuk bisa aja pakai sulfur karena dengan SKBS ini kan sifatnya dia masuk ke jaringan dalam ya. Nah, penggunaan sulfur atau nanti tambahin si asid salisilat sama salisilikum itu bisa, keratolitik itu bisa untuk penggunaan SKBS. Ditambah memang sebenarnya kalau SKBS ini yang kita buatkan secara topikal sebagai suportif doang biasanya. Sisanya tetap harus melalui sistemik kayak ivermectin. Nah, tadi penambahannya kita bisa pakai asam salisilat tambah sulfur prepicitatum 2 gram sama 4 gram. Biasanya yang dibuat dalam momentum 25 gram bisa. Nah, cuman karena dia di jauh dalam, kita perlu ini salapnya sampai ke endoderm, sehingga perlu kita tambahkan adep selana ya, biasanya. Jadi, kalian bisa buat jadi misalkan asid salisikum, misalnya. Ya, misalnya ini ya. 2 gram, terus PPT 4 gram, terus kalian buat adep selang 10%, terus ke fase plafon AD 25 UE, langsung ke E25 UE. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi biar penggunaan bisa antara buat SKBS sama buat infeksi sekunder. Overall, udah benar untuk rumusnya. Ada rebellium cardinale dengan
basis Ungentum ya, Vaseline Flavum. Oke, thank you Kai. Ini buat yang nomor 1. Kita next ke nomor 2. Mikosis, ini udah kita bahas juga, ada mikosis atau dermatomikosis sama buat lobat dengan bentuk sekian setengah padat krim. Kita buat sebagai krim. Di sini pakai vanishing cream, nggak ada masalah karena dia berbulu tebal. Kita sepakat tadi penggunaan berbulu tebal, misalnya kayak paling water. Kita pakai vanishing cream, ada 10 gram dengan ketoconazole 2%. Ya boleh, MF cream, SOE, oke. Nomor 2 jelas ya. Udah Tremellium cardinalnya udah jelas karena dia mikosis pakai ketoconazole. Terus pemilihan vanishing cream kenapa? Karena ada seekor kucing berbulu tebal tadi. Tuh. Next kita ke nomor 3. Nomor 3 ini anjing infeksi disertai pus ya. Kita buat pus, kita buat pasta. Oke. Amonium bitumen. Bitumen sulfat 10 gram 20 10 30 30,5. Nah, kalau dari aku balik lagi ke pasta itu rumusnya udah pasti. Jadi ya pakai amonium bisa sih sebagai bahan padat tambahannya. Cuman kalau kalian lihat di sini ini Vaseline albumnya kan 100 gram. Terus zinc oxide sama amonium ini kan baru 30 gram sehingga perbandingan masih 30%. Nah, vancomycin 30,5% dibandingkan dengan Vaseline yang 100% gitu. Jadi 30 banding 70. Jadi belum masuk ke bentukan pasta. Terus juga MF-nya belum kebuat. Jadi yang benar, balik lagi ke syarat penulisan preskripsi adalah remedium cardinalnya di atas. Jadi kalian harus masukin neomycin itu di paling atas 2%. Terus baru tambahin, misalkan pakai amonium, atau kita balik ke awal ya, pakai zinc oxide 25 sama amilum. Jadinya 25%, baru kalian tambahkan Vaseline D25, 100 gram ya. MFC jangan lupa ditulis. Pasta SUE. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk nomor 3 kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian tulis persenan kan gampang. Udah pasti dia di atas dari udah pasti dia lebih dominan padatnya gitu ya dibandingkan dengan si Vaseline-nya. Untuk pasta nomor 3. Ini pemilihannya udah oke, dia pakai neomycin sulfat gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Seekor domba mengalami dermatomikosis yang jemur lagi pada daerah abdomen lateral dan teraksila. Kita buat tadi sepakat menjadi momentum lagi. Taki 50 mentol oxide 25 50 50. Teorinya bisa sih teori, tapi kurang. Jadi kalau dipikirin momentum obat gosok jamur ya memang agak susah sebenarnya. Cuman kalau ikhtiol ini dia antiseptik udah benar. Cuman dari kandungan yang ditulis di sini belum ada yang khusus buat ke dermatomikosisnya. Zinc oxide, ikhtiol itu buat disinfektan septik itu benar. Terus ada mentol buat bahan padat. Mentolnya juga, kalau mentol bisa sih buat pereda gatal bisa, tambah kuah karena ada limentum. Karena agak susah balik lagi untuk penggunaan limentum. Jadi tadi sepakat kita ganti menjadi ungentum. Ya, jadi mirip dengan yang resep nomor 2, cuman kita buat menjadi ungentum. Sama kalian boleh pilih langsung anti jamurnya, miconazole boleh, ketoconazole boleh, atau pakai asid borik plus adepsalnae boleh, atau kalau mau pakai asid borik plus adepsalnae boleh, atau pakai ketoconazole juga boleh. Misalkan kita sama ini ya, ketoconazole 2-5% ya, 2%. Nggak apa-apa.
Terus kita tambahkan langsung ke vaselin album ada 25. Nah, ini dia selain minta dijamur juga minta antiseptik. Jadi kita tambah, jadi kita double aja dengan asid borik 5% sama antipruritus. Antipruritus itu asam salisilat juga bisa. Berarti langsung asid salisilat aja 5%. Boleh di tempat kayak gini juga boleh untuk nomor 4. Antiseptik sama antipruritus boleh kita pakai asid salisilat juga. Takanazole buat anti jamur. Oh iya, kurang ada selanai. Ya teman-teman vitamin adap selanai setelah si asid salisilat ya, buat biar dia masuk ke dermisnya. Ini nggak bisa bisa. Ini lah ya, nomor 4 gitu. Nomor 5 nih belum. Nomor 5 karena dia mata ya. Jadi kayak yang aku jelasin di awal, kalau mata itu pasti sediaannya preparat steril. Teman-teman bisa buat manual dengan banyak banyak bahan yang ditambahkan ya, kayak misalkan tadi ada antibiotiknya, terus teman-teman tambahin apa namanya, ada selanainya sebagai penetrannya, terus juga ada antiseptiknya, sama ada pembawanya juga, bahan pembawanya kayak parafin liquid, baru pakai vaselin kayak gitu. Cuman karena itu hafal agak susah, bisa langsung patennya langsung oil. Misalkan kita ganti gentamisin juga bisa. Gentamisin 0,5% untuk numero 1. Nanya misalkan 2 DD, 2 DD, 1 UE, OD, OS. Nah, ini untuk nomor 5 yang bisa dibuat kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan secara dosis ya, secara dosis aku sempat jelasin tadi untuk antibiotik di mata biasanya 0,1 sampai 0,5%. Tapi kalau yang buat di luar, kayak pus tadi ya 2%, kayak gitu, 1 sampai 2%. Nah, karena di mata kita pakai antibiotik dosisnya 0,5%. Terus kita buat sterilnya batasannya kayak gini, oil gentamicin. Kalau misalkan mau dijabarkan, jadi bisa gentamicin misalkan 0,5 gram, ditambah adep selanai sama selanai 10 gram ya, 10% kan. Tambahin parafin liquid US sama vaselin AD 100 ml steril S ngop. Kurang lebih sama ya kayak gitu, bentukannya kayak gini. Cuman nggak salahnya, jadi paling enak langsung bikin oil intamicin 0,5% untuk nomor 1. Jadi minta satu tube ya, satu apa ya, bentukan yang salep. Biasa tempat salep itu banyak satu. Dengan kandungan gentamisinnya 0,5%. Oleskan 2 kali sehari, penggunaan luar, satu oles ya, mata kanan dan juga mata kiri. Oke, oke. Then,
Ya, gue stop share. Udah mau tanya nggak? Oke, jelas semua ya. Jadi,